Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Sekarang hari libur. Bab 2889 sampai bab 2891. Ye Chen tahu bahwa Sun Zidong memiliki energi yang luar biasa di Yanjing, dan jika dia datang untuk membantu menjembatani kesenjangan tersebut, apa yang dikatakan Lin Waner pasti akan menjadi kenyataan. Apalagi kelayakan metode Lin Waner juga sangat tinggi. Selama pemerintah mendukung dan memberikan perhatian yang cukup kepada Anjia, keselamatan Anjia di China tidak lagi menjadi masalah. Bahkan jika Wu Feiyan diberi 10 keberanian, dia tidak akan berani menentang suatu negara secara terbuka. Kecuali dia telah hidup selama 400 tahun dan benar-benar bosan hidup. Namun, menurut apa yang Ye Chen pelajari sekarang, semakin lama seseorang hidup, semakin mereka menghargai hidupnya, semakin lama mereka hidup, semakin mereka takut akan kematian. Wu Feiyan telah hidup selama 400 tahun, jadi dia pasti sangat takut mati. Kalau tidak, dia tidak akan melarikan diri dari si Wandasan dengan panik. Lin Waner melihat bahwa Ye Chen tidak keberatan dengan lamaran tersebut. Jadi dia segera menelepon Sun Zidong dan memberitahu Sun Zidong situasinya. Setelah Sun Zidong mendengarnya, dia langsung setuju tanpa ragu-ragu dan segera mulai berkomunikasi dengan Yanjing. Masuknya investasi asing sangat umum di Tiongkok, tetapi Ye Chen berharap kembalinya Anjia ke Tiongkok untuk berinvestasi dapat mencapai tingkat baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam semua aspek. Sun Zidong pun segera mengerahkan jaringannya sendiri untuk melakukan refleksi dan mulai mempromosikan masalah ini. Segera, Sun Zidong menerima berita menarik, dan kemudian dia menyampaikan berita itu kembali ke Lin Waner. Lin Waner dengan bersemangat berkata kepada Ye Chen, "Tuan, Lao Sun telah menerapkannya." Selama keluargaan benar-benar bertekad untuk berinvestasi di negara tersebut, pejabat tersebut dapat memberikan perlakuan bisnis asing tingkat tertinggi, dan secara pribadi mendukung sebuah keluarga, dan mobilisasi sumber daya media untuk meliput semua aspek. Tindak lanjuti laporan tersebut, dan pada saat yang sama, kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keamanan domestik keluarga Anjia dan industri yang diinvestasikan oleh Anjia. Jika Anjia adalah tertarik, mereka diam-diam bisa pergi ke Yanjing untuk wawancara dengan Lao Sun. Bagus sekali, Ye Chen segera berkata, "Saya akan pergi untuk berkomunikasi dengan kakek saya dan yang lainnya pada siang hari. Selama mereka tertarik, saya akan membiarkan kakek saya dan Lao Sun datang ke Yanjing bersama-sama." Setelah mengatakan itu, Ye Chen hanya bisa menghela nafas. Jika kerjasama antara Anjia dan Tiongkok diumumkan secara resmi, Wu Feiyan pasti akan sangat tertekan. Segera setelah itu, Ye Chen segera menelepon pamannya dan memberitahunya bahwa dia akan pergi ke villa pemandian air panas Champ Elysees untuk menemui mereka pada siang hari. Begitu mereka mendengar bahwa Ye Chen akan datang, keluargaan tentu saja sangat bahagia. Keluarga itu segera mulai menyiapkan makan siang, menunggu untuk menyambut kedatangan Ye Chen. Siang hari, Ye Chen dan Lin Waner sudah terbang ke Jinling. Meskipun Lin Waner ingin pergi ke Amerika Serikat bersama Ye Chen, dia tidak punya pilihan selain menyerah mengingat dia masih harus menjaga ibu dari Puca. Apalagi pelatihan militer di sekolah telah berakhir dan dia harus kembali ke kelas. Ye Chen mengirim Lin Waner kembali ke Purple Mountain Villa dan langsung pergi ke Champ Elysees Hot Spring Villa tanpa berhenti. Ketika mereka tiba di Champ Elysees, keluarga kakek saya telah mengatur jamuan makan mewah. Ketika Ye Chen tiba, seluruh keluarga, termasuk Li Yalin, keluar untuk menyambutnya, yang menunjukkan betapa mereka menghargai Ye Chen. Setelah Ye Chen menyapa banyak tetua satu persatu, dia ditarik ke ruang tamu oleh neneknya. Nenek mau tidak mau bertanya kepadanya, "Chener, kemana saja kamu beberapa hari terakhir ini? Kamu tidak pernah datang menemui nenek." Ye Chen buru-buru berkata, "Nenek, aku pergi ke barat daya akhir-akhir ini dan melihat Gunung Siwanda.
mencoba menemukan petunjuk yang ditinggalkan oleh orang tuaku saat itu. Orang tua di samping dengan cepat bertanya, "Bagaimana kabar Chener? Apakah Anda menemukan sesuatu?" Ye Chen menghela napas, "Saya tidak menemukan sesuatu yang jelas, dan saya dibujuk untuk kembali di tengah jalan." Orang tua itu bertanya dengan heran, "Membujukmu untuk kembali? Siapa yang membujukmu untuk kembali?" Ye Chen berkata, "Kakek, ceritanya panjang, ayo masuk dan bicara pelan-pelan." Tuan An berkata tanpa berpikir, Oke, masuk dan bicara, masuk dan bicara." Ye Chen dan keluarga An memasuki villa bersama-sama dan datang ke restoran untuk duduk. Melihat tidak ada orang luar di sini, Ye Chen menceritakan kebenaran tentang perjalanannya ke Gunung Siwanda, dan juga menceritakan keseluruhan cerita tentang Tang Sihai. Semua orang terkejut ketika mendengar bahwa Ye Chen dibujuk untuk kembali oleh Tuan palsu kuil King Zhao. Mereka juga tidak menyangka bahwa kekuatan Ye Chen begitu tidak terduga sehingga ada orang yang telah melihat gerakannya sebelumnya dan menunggu dalam perjalanan menuju gunung. Yang lebih tidak terduga lagi adalah bawahan lama Ye Changying, Tang Sihai, yang diam-diam menjaga Ye Chen selama hampir 20 tahun. Sebenarnya memiliki pemilik lain. Setelah mendengar apa yang Ye Chen katakan, pamannya An Chongqiu bertanya dengan tidak percaya, "Chener, apakah Tang Sihai benar-benar menghilang dari dunia?" "Ya." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Telepon telah dimatikan dan keberadaan orang tersebut tidak diketahui." "Ya Tuhan." Seorang Chongqiu berkata dengan ketakutan untuk beberapa saat, Tang Sihai ini benar-benar tersembunyi cukup dalam. Meskipun saya tidak tahu untuk siapa dia bekerja, tapi untungnya dia dan Tuan di belakangnya tidak memiliki niat buruk terhadap Chener, jika tidak konsekuensinya akan sangat tak terbayangkan. Tuan An tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. "Saya pernah mendengar tentang Tang Sihai sebelumnya. Melalui pemahaman saya dalam semua aspek, dia benar-benar setia kepada Changying. Bagaimana dia bisa memiliki tuan lain?" Ye Chen sama bingungnya dan berkata, "Saya telah lama berhubungan dengan Butler Tang, dan saya tidak pernah melihat ada yang salah. Saya tidak dapat memikirkan apapun saat ini." Li Yalin yang selama ini diam berkata, "Tuan Ye, apakah Anda masih memiliki album foto yang Anda temukan dalam perjalanan ke Yanjing kali ini?" "Iya." Ye Chen mengeluarkan album foto dari tasnya, menyerahkannya kepada semua orang, dan berkata, "Saya bertanya kepada kakek saya, dan dia berkata bahwa album foto ini tidak ada di ruang kerja sebelumnya. Pasti ditinggalkan oleh Butler Bao." Semua orang membuka album foto dan melihat foto grup orang tua Ye Chen. Mata semua orang di keluargaan memerah. Ketika mereka melihat Peter Zhou lagi, tidak ada seorang pun di keluargaan yang mengenalinya. Bahkan detektif Li Yalin, yang telah menyelesaikan kejahatan di New York selama bertahun-tahun, belum pernah mendengar tentang sosok ini. Li Yalin berkata saat ini, "Tuan Ye, begitu Anda tiba di Gunung Siwanda, Anda dibujuk untuk kembali oleh Tuan palsu. Ketika Anda tiba di Yanjing, Butler Tang menyiapkan album foto ini untuk Anda. Saya selalu merasakannya di balik dua hal ini. Itu pasti orang yang sama." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Saya merasakan hal yang sama. Tetapi Butler Tang telah menghilang dan saya tidak dapat menemukan petunjuk yang jelas sekarang." Li Yalin menghela nafas, sepertinya kekuatan orang ini tidak boleh diremehkan. Orang ini tidak hanya dapat mengetahui perilaku Tuan Ye, dia juga dapat mengambil orang kepercayaan ayah Tuan Ye untuk digunakan sendiri. Lebih penting lagi, orang ini ada di sini dengan Tuan Ye, dia tidak meninggalkan petunjuk apapun, dan kemungkinan besar Po Qinghui tidak akan bisa melacaknya. Karena lawannya juga Po Qinghui, Tuan Ye tidak perlu terlalu kesulitan. Menurut spekulasi saya, ini pasti teman, bukan musuh. Secara keseluruhan itu hal yang baik. Ye Chen tersenyum tak berdaya, satu-satunya petunjuk telah rusak, dan saya tidak akan diganggu lagi olehnya. Saya percaya bahwa ketika waktunya tepat,
dia secara alami akan keluar dari kegelapan untuk menemui saya. Setelah mengatakan itu, Ye Chen mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Ngomong-ngomong, kakek, saya punya teman yang bisa menemukan koneksi dan meminta pejabat untuk mendukung Anjia. Namun, karena ini adalah dukungan resmi, pasti ada keuntungan ekonomi yang nyata. Kerjasama. Jika Anda bersedia, Anda dapat melakukan lebih banyak investasi di Tiongkok, dan teman saya dapat mengupayakan kerjasama strategis tingkat tertinggi untuk Anjia. Dengan cara ini, dengan dukungan resmi, Poking tidak akan pernah berani melakukan apapun terhadap keluarga Anda di Tiongkok. Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Bagaimana dengan yang berikutnya?" Seorang Qishan berkata tanpa ragu-ragu, "Tentu saja tidak ada masalah, tetap bersembunyi seperti ini bukanlah solusi jangka panjang. Begitu kerjasama ekonomi tingkat tertinggi dapat dicapai, itu sama dengan mendapatkan jimat, dan keluarga dapat tinggal secara terbuka di Tiongkok. Pada saat itu, Anjia secara bertahap dapat mengalihkan fokus bisnisnya dari Amerika Serikat ke Tiongkok, sehingga juga dapat berkontribusi pada pembangunan Tiongkok." Melihat kakeknya tidak keberatan, Ye Chen berkata, "Kakek, jika Anda punya waktu luang, saya akan meminta teman itu untuk pergi ke Yanjing bersama Anda sesegera mungkin untuk membahas detail investasinya, sehingga detailnya kerjasama strategis dapat dinegosiasikan dan diumumkan sesegera mungkin kepada semua orang." "Baik," seorang Qishan setuju dengan penuh semangat dan berseru, "Saya bisa pergi kapan saja, dan semakin cepat semakin baik." Sore harinya, An Qishan ditemani putra sulungnya An Chongqiu dan putra keduanya An Kaifeng, diam-diam pergi ke Yanjing bersama Sun Zidong. Ye Chen tidak segera kembali ke rumah Tang Chen Yipin, tetapi pergi ke villa sebelahnya, dan kemudian menelepon Hong Tianxi Hong Changqing, yang bertanggung jawab atas pengajaran seni bela diri di sini, dan memintanya untuk memberitahu Chen Zekai dan Hong Wu untuk datang di sini untuk menemuinya. Awalnya, Ye Chen bahkan sedikit khawatir apakah Chen Zekai akan tiba-tiba menghilang tanpa alasan. Bagaimanapun, Tang Sihai, sebagai kepala pengurus seluruh keluarga Ye, memiliki orang lain di belakangnya, jadi Chen Zekai, sebagai juru bicara keluarga Ye di Jinling dan sebagai bawahan langsung Tang Sihai, mungkin sengaja diatur oleh seseorang. Namun untungnya, Chen Zekai masih berada di Camp Elises. Saat dia melihat Chen Zekai, Ye Chen merasa sedikit lega. Sejujurnya, dia merasa sedikit kecewa mengetahui Tang Sihai memiliki pemilik lain. Di satu sisi, Tang Sihai dulunya adalah bawahan ayahnya yang paling setia. Meskipun dia tidak memenuhi syarat untuk membuatnya setia kepada keluarga Ye, perilakunya membuat Ye Chen memiliki sedikit kesenjangan psikologis. Di sisi lain, Ye Chen memiliki kepercayaan hampir tanpa syarat pada Tang Sihai sebelumnya. Bagaimanapun, dia telah melindunginya selama bertahun-tahun. Setelah datang ke Jinling untuk menemuinya, dia selalu mendukungnya tanpa syarat. Namun, baru hari ini dia tahu bahwa orang yang sebenarnya bekerja untuknya bukanlah keluarga Ye, atau dirinya sendiri. Bagaimana mungkin Ye Chen tidak merasa kecewa? Yang paling dia takuti saat ini adalah ada orang lain di sekitarnya yang sama seperti Tang Sihai. Dia paling takut kalau orang misterius itu telah menanam berbagai mata-mata di sekitarnya. Chen Zekai dan Hong Wu sama-sama ditemuinya saat pertama kali mengambil kembali identitasnya sebagai tuan muda keluarga Ye, dan mereka juga merupakan dua bawahan yang sangat dia percayai. Jika ada masalah dengan mereka, pasti akan menjadi lebih besar pukulan ke Ye Chen. Lebih dari 10 menit kemudian, Chen Zekai dan Hong Wu, yang sedang berlatih seni bela diri di sini, berlari menuju villa Ye Chen. Setelah memasuki pintu, Chen Zekai berkata dengan penuh hormat, "Tuan, kapan Anda kembali? Mengapa Anda tidak memberitahu kami?" "Iya, Tuan Ye," Hong Wu Ye berkata dengan cepat, "tolong beritahu kami dan kami dapat menjemput Anda di bandara." Ye Chen tersenyum sedikit, melambaikan tangannya dan berkata, "Saya hanya akan tinggal selama 1 hari ketika saya kembali kali ini,
dan saya harus pergi pada malam hari. Jadi saya tidak memberitahu orang lain. Chen Zekai bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan, kemana Anda akan pergi terburu-buru? Pergi ke Amerika? Ye Chen berkata dengan santai, lalu bertanya kepada Chen Zekai, Chen tua, apakah kamu tahu banyak tentang Butler Tang? Saat mengatakan ini, Ye Chen diam-diam mengerahkan energi spiritual dan memberi Chen Zekai petunjuk psikologis untuk menyuruhnya menjawab dengan jujur. Butler Tang. Chen Zekai tidak merasakan sesuatu yang aneh. Dia hanya memikirkannya dan berkata dengan jujur, kembali ke Tuan Muda, meskipun Butler Tang adalah bos langsung saya, bagaimanapun juga ada juru bicara keluarga Ye di setiap provinsi dan kota Matia, termasuk banyak di luar negeri. Jadi saya hanya satu dari ratusan juru bicara keluarga Ye. Dulu, saya hanya bisa bertemu Butler Tang saat rapat laporan kerja tahunan, jadi saya tidak banyak berhubungan dengannya. Petik 2. Ye Chen mengangguk sedikit. Sepertinya Chen Zekai dan Tang Sihai tidak berada dalam situasi yang sama. Ye Chen bertanya pada Hong Wu dengan cara yang sama. Hong Wu, apakah kamu mengenal Tang Sihai sebelum bertemu denganku? Saya tidak tahu. Hong Wu menggelengkan kepalanya berulang kali dan menertawakan dirinya sendiri. Tuan Ye, sebelum saya bertemu dengan Anda, saya hanyalah seorang tua muda dan anak laki-laki berbahaya dengan reputasi tertentu di Jinling. Saya tidak bisa bahkan mencapai level Tuan Chen, apalagi anggota keluarga Ye, pengurus rumah tangga besar. Melihat ini, Ye Chen merasa lega. Kemudian, dia berkata kepada Chen Zekai, Chen tua, Butler Tang telah meninggalkan keluarga Ye untuk sementara waktu. Selama waktu ini, posisi kepala pelayan keluarga Ye kosong. Saya ingin Anda menggantikan Butler Tang untuk sementara. Saya mendoakan yang terbaik untuk Butler Tang di masa depan. Jika dia kembali, maka Anda akan mengembalikan posisi Anda kepadanya sebagai wakilnya. Jika dia tidak kembali di masa depan, maka Anda akan selalu duduk di posisi ini. Chen Zekai terkejut dan berkata dengan cepat, Tuan Muda, bisnis saya tidak pernah berada di luar provinsi ini. Saya baru saja menyadari apa yang saya lakukan. Anda meminta saya untuk mengambil alih posisi Tang Butler. Bagaimana saya bisa memiliki kemampuan itu? Ye Chen bertanya balik, bukankah Butler Tang mendaki selangkah demi selangkah? Iya. Chen Zekai berkata dengan canggung, Butler Tang membutuhkan lebih dari 10 atau 20 tahun untuk mendaki. Kemampuan saya jauh lebih rendah daripada dia, dan kualifikasi saya mungkin tidak meyakinkan semua orang. Ye Chen melambaikan tangannya, saya adalah kepala keluarga Ye, dan saya memegang posisi kepala pelayan keluarga Ye. Siapapun yang saya minta untuk melakukannya secara alami akan memenuhi syarat. Itu tergantung apakah Anda ingin melakukannya atau tidak. Ini, Chen Zekai tiba-tiba mengalami konflik. Baginya, posisi Tang Sihai adalah puncak teoritis dalam karirnya. Awalnya, dia tidak berani mengingini bahwa dia bisa mencapai ketinggian Tang Sihai di masa depan. Namun, setelah diapresiasi oleh Ye Chen, terkadang ia merasa selama ia berada di sisi Ye Chen dan bekerja keras dengan sepenuh hati, Ye Chen mungkin akan memberinya kesempatan ini di masa depan. Tapi itu pastinya adalah sesuatu yang hanya bisa Anda harapkan setelah Anda berusia 50 tahun dan telah mengumpulkan cukup pengalaman. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa Ye Chen tiba-tiba memberinya kesempatan untuk mencapai langit dalam satu langkah. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan saat ini adalah dia takut dia tidak cukup kompeten. Namun, ketika dia melihat mata tegas Ye Chen, dia tahu bahwa kemampuan Ye Chen untuk membuat keputusan ini tidak hanya mewakili pengakuan atas kemampuannya sendiri, tetapi juga mewakili kepercayaan pada kesetiaannya. Jadi, dia mengertakkan gigi dan berkata dengan lantang, Tuan Muda, terima kasih atas bantuan Anda. Saya bersedia berusaha sekuat tenaga dan mencobanya. Jika saya tidak mampu, saya akan mengundurkan diri dari Tuan Muda secepatnya.
Tolong tanyakan juga pada tuan muda kapan waktunya tiba. Jangan dipaksakan. Ye Chen berkata dengan penuh penghargaan, jangan khawatir. Jika kemampuanmu tidak sesuai standar, aku tidak akan nepotisme dan pasti akan menggantikanmu secepatnya. Setelah itu, dia melihat ke arah Hong Wu lagi dan berkata, Hong Wu, kamu telah mengikutiku sejak lama. Setelah Lao Chen menjadi kepala pengurus keluarga Ye, kamu akan menjadi agen untuk seluruh Jinling dan seluruh provinsi. Apakah kamu mau? Hong Wu sangat gembira dan segera mengangkat tangannya dan berkata, kembali ke Tuan Ye, bawahan saya bersedia, seperti Tuan Chen, saya akan melakukan yang terbaik. Tetapi jika bawahan saya tidak mampu, tolong jangan memaksa saya, Tuan kamu. Bagus, Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, kalian berdua, bersiaplah. Setelah Chen Tua menyerahkan pekerjaan di Jinling kepada Hong Wu, dia akan pergi ke Yanjing sesegera mungkin. Saya akan menyapa orang tua itu terlebih dahulu dan bertanya padanya untuk membantuku kalau begitu. Anda mengambil jabatan baru Anda. Tetapi itu mengharuskan Anda tinggal di Yanjing sebentar terlebih dahulu untuk memilah kios yang ditinggalkan oleh Tang Sihai. Kemudian Anda dapat membawa sebagian pekerjaan ke Jinling untuk melakukannya, dan pada saat yang sama kamu dapat terus tinggal di sini, belajar seni bela diri. Ketika Chen Zekai mendengar bahwa dia bisa terus belajar seni bela diri, dia langsung terkejut dan berkata dengan cepat, terima kasih, Guru, saya pasti akan berlatih seni bela diri sambil memastikan semua pekerjaan diselesaikan dengan sempurna. Oke. Ye Chen tersenyum dan berkata, kamu cepat dan serahkan pekerjaan itu. Aku ingin kembali ke Thomson Yipin. Setelah meninggalkan villa sumber air panas di Champ Elysees, Ye Chen segera bergegas kembali ke Thomson Yipin, berencana untuk sekadar mengemas beberapa barang bawaan dan memberitahu ayah mertuanya Xiao Changkun dan ibu mertuanya Malan bahwa dia akan segera keluar, lakukan Feng Shui untuk klien lain malam ini. Pasangan itu tahu bahwa Ye Chen berlarian sepanjang hari, dan mereka sudah terbiasa, jadi mereka tidak terkejut ketika mendengar berita itu. Yang tidak disangka Ye Chen adalah ibu mertuanya. Malan, berinisiatif untuk peduli pada Ye Chen dan berkata dengan ekspresi tertekan di wajahnya, menantu yang baik, kamu berlarian kemana-mana sepanjang hari dan bahkan tidak mengambil cuti beberapa hari. Bagaimana jika tubuhmu kelelahan? Kelola. Ye Chen tiba-tiba merasa jarang sekali diperhatikan oleh ibu mertuanya. Jadi dia tersenyum dan berkata, Bu, jangan khawatir, meskipun aku berlarian di luar setiap hari, sebenarnya aku tidak peduli, lelah sama sekali. Xiao Changkun memandang Malan dan bersenandung, apa yang kamu tahu? Menantu laki-lakiku yang baik sekarang adalah ahli Feng Shui. Jangan lihat dia berlarian sepanjang hari. Orang yang mengundangnya adalah bos besar dan selebriti. Orang-orang ini saya harap saya bisa menghormati ahli Feng Shui lebih dari saya menghormati ayah saya sendiri. Saya harus sangat memperhatikan makanan, pakaian, perumahan dan transportasi menantu laki-laki saya yang baik. Saya tidak akan pernah membiarkan kebaikan saya menantu laki-laki menderita kesulitan. Di zaman dahulu, tidak peduli seberapa jauh kami berada, kami harus membawa 8 sedan untuk menangani menantu laki-laki kami yang baik. Bawalah itu. Malan mengangguk sambil berpikir, lalu menatap Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, menantu laki-lakiku yang baik adalah yang terbaik. Orang kaya harus mengemis untuk mengeluarkan uang untuk menantu laki-lakiku yang baik. Setelah mengatakan itu, dia memutar matanya dan berkata dengan cepat sambil tersenyum, menantu yang baik, bolehkah saya mendiskusikan sesuatu dengan Anda? Ketika Ye Chen melihat Malan seperti ini, dia tahu bahwa Malan pasti meminta sesuatu darinya. Tidak heran dia berinisiatif untuk peduli padanya hari ini. Jadi dia bertanya, Bu, jika ada yang ingin ibu lakukan, katakan saja padaku. Malan ragu-ragu dan berkata, uang ibu sedikit terbatas akhir-akhir ini, kamu harus pergi lagi kali ini. Ibu khawatir jika dia kehabisan uang, dia akan mengganggu kamu dan Curan.
Jadi, apa artinya maksud ibu? Ya, apakah menurutmu kamu bisa meninggalkan lebih banyak uang untuk ibu sebelum kamu pergi? Xiao Changkun memutar matanya ke arah Malan dan berkata dengan nada menghina, Malan, aku tahu bahwa kamu, seekor musang, tidak memiliki niat baik dalam memberikan ucapan selamat tahun baru kepada ayam tersebut. Kamu ingin meminta uang kepada Ye Chen. Malan sepertinya telah diinjak, dan mengumpat dengan marah, Xiao Changkun, aku ingin sejumlah uang dari menantuku yang baik. Apa hubungannya dengan memberikannya padamu? Jelas bagimu, kamu terus berbicara omong kosong. Xiao Changkun berkata dengan marah, kamu punya tangan dan kaki, tetapi kamu tidak akan menghasilkan uang sendiri ketika kamu tidak punya uang. Lihat aku, sekarang di Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi, gaji bulananku ditambah subsidi masih 10.000 atau 20.000. Malan mengutuk, bah, jangan bicara tentang Asosiasi Kaligrafi dan Lukisanmu. Jika menantu laki-lakimu yang baik tidak membantumu, kamu akan diusir. Kamu kentut. Xiao Changkun tersipu dan berusaha melindungi harga dirinya. Melihat mereka berdua bingung dan hendak tersedak lagi, Ye Chen segera menyela, ayah, ibu, tolong berhenti marah satu sama lain. Saat aku keluar, kalian berdua akan menjadi satu-satunya di rumah. Kalian akan melakukannya teruslah berjuang sepanjang hari. Aku tidak bisa merasa nyaman bahkan di luar. Malan mendengus, jika dia tidak mencari masalah, aku tidak akan repot-repot memperhatikannya. Ye Chen mengangguk. Dia tahu karakter Malan, dia akan menjadi monster ketika dia punya uang, dan dia akan menjadi monster ketika dia tidak punya uang. Tapi setidaknya, ketika dia kaya, dia pasti tidak akan bisa berbuat apa-apa. Baginya, jika dia adalah monster, maka dia hanya akan menghabiskan sedikit uang untuk membelinya. Sadarlah. Jadi, dia berkata dengan gembira, Bu, uang bukanlah masalah besar. Dengan cara ini, saya akan mentransfer 1 juta ke kartu Anda sebentar lagi, dan Anda dapat membelanjakannya sesuka Anda selama periode ini. Ketika Malan mendengar ini, matanya melebar dalam sekejap. Dia begitu gembira hingga bibirnya bergetar, dan dia bertanya dengan suara terbata-bata, menantu yang baik, apa yang kamu katakan? Apakah yang kamu katakan itu benar? Apakah kamu benar-benar ingin memberi ibu 1 juta? Tentu saja itu benar. Ye Chen mengangguk, tetapi berkata dengan nada serius. Tapi aku hanya punya satu permintaan. Kamu tidak boleh bertengkar dengan ayah selama beberapa hari aku pergi. Malan menepuk dadanya tanpa ragu dan berkata, jangan khawatir, menantu yang baik, aku tidak akan pernah bertengkar dengannya. Jika kamu memberi ibu 1 juta, dia tidak akan ada di rumah kecuali dia kembali tidur. Dia ingin bertengkar denganku. Aku juga tidak akan memberinya kesempatan. Ketika Xiao Changkun mendengar bahwa Ye Chen sebenarnya ingin memberi Malan 1 juta, dia merasa iri dan cemburu. Meski mendapat penghasilan dari Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, penghasilan kecil itu tidak cukup baginya. Dia sendiri adalah wakil presiden eksekutif, dan dia sering menerima bantuan dari asosiasi. Selain itu, mengemudikan culinan bola-balik sepanjang hari berarti biayanya jauh lebih tinggi daripada mobil biasa. Biaya bahan bakar beberapa ribu sebulan, blok, jadi setiap bulan sangat ketat. Tapi Xiao Changkun tidak setebal Malan. Dia selalu merasa bisa menjadi wakil presiden Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi karena Ye Chen. Dia bisa mengemudikan culinan, dan terlebih lagi berkat Ye Chen dia bisa tinggal di villa kelas 1 di Tangchen itu kemampuan Ye Chen. Oleh karena itu, dia malu untuk meminta uang lagi kepada Ye Chen. Tapi sekarang melihat Malan akan mendapat 1 juta hanya dengan 1 suap, bagaimana mungkin dia tidak merasa tertekan? Jadi dia mulai berpikir apakah dia harus berteriak kepada Ye Chen dan melihat apakah Ye Chen bisa mengungkapkan perasaannya. Namun, ketika dia berpikir bahwa dia baru saja merusak Malan dan kemudian meminta uang kepada Ye Chen, dia merasa sedikit malu di wajahnya.
Ye Chen tidak membuang waktu saat ini dan langsung menggunakan mobile banking untuk mentransfer 1 juta ke Malan. Meskipun dia memiliki banyak ketidakpuasan dengan Malan di masa lalu, sikapnya saat ini terhadap Malan adalah selama dia tidak bertingkah seperti monster, dia akan bersikap sopan padanya, dan dia tidak akan merasa buruk jika dia melakukannya, memberinya sejumlah kecil jutaan. Segera, Malan menerima pesan teks dari bank di ponselnya, mengingatkannya bahwa 1 juta telah tiba. Dia begitu bersemangat sehingga dia menari dengan gembira dan berkata kepada Ye Chen dengan ekspresi menyanjung di wajahnya, "Oh, my menantu laki-laki tersayang, ibu sudah menerima uangnya. Terima kasih banyak, menantu laki-lakiku yang luar biasa." Ye Chen tersenyum tenang dan mengingatkan, "Bu, jangan pernah melupakan apa yang kamu janjikan padaku, dan jangan bertengkar atau bertengkar dengan ayah lagi." Malan segera mengangkat tangan kanannya dan bersumpah, "Jangan khawatir, menantu yang baik, aku akan bertengkar dengannya lagi selama kamu pergi. Dialah yang melahirkanku, Malan." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Baiklah, Bu, kamu sibuk dulu, saya akan pergi dan mengemas beberapa barang bawaan." Malan berkata cepat, "Oh, menantuku sayang, beritahu ibu apa yang ingin kamu bersihkan. Ibu akan membersihkannya untukmu, dan kamu bisa duduk saja di ruang tamu." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tidak perlu, Bu. Aku tidak suka menggunakan mulutku seperti halnya kakiku. Lagi pula, kamu tidak tahu di mana banyak barang berada. Aku akan pergi sendiri." Setelah mengatakan itu, Ye Chen hendak berbalik dan naik ke atas. Xiao Changkun, yang telah menahan energinya di samping, melihat Ye Chen hendak pergi, dan tidak bisa tenang lagi, tanpa sadar dia berteriak, "Oh, menantuku sayang, jangan cemas dulu." Ye Chen berbalik dan bertanya kepadanya, "Ayah, kamu baik-baik saja?" Xiao Changkun diam-diam melirik Malan di sebelahnya dari sudut matanya, lalu menatap Ye Chen, seolah-olah dia baru saja makan buah ginseng tetapi tidak bisa merasakan rasanya, dan dia mendambakan Zubaji di tangan Sun Wukong. Sekilas Ye Chen tahu bahwa ada yang tidak beres dengan Xiao Changkun. Berpikir bahwa dia baru saja mentransfer 1 juta ke Malan, dia tahu di dalam hatinya apa yang telah direncanakan Xiao Changkun. Malan juga tidak bodoh. Xiao Changkun meliriknya dengan pandangan licik, dan dia menebak apa yang direncanakan Xiao Changkun dan berkata dengan cepat, "Sudah kubilang padamu Xiao Changkun, kamu tidak boleh meminta uang dari menantuku yang baik. Apakah kamu tidak bisa menghasilkan uang sendiri? Bagaimana mungkin wakil presiden Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi yang jujur dan kompeten meminta uang kepada menantu laki-lakinya?" Petik 2. Bersambung.